Lihat segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumahnya Mas Haidar untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu menimbah ilmu agama. Ini murni sejatinya karena karunia dari Allah. Karena itu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji milik Allah Rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku ini, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kita semua. Jawabannya itu apa? Amin atau taqabbal ya karim. Sebenarnya ukuran manusia ini di hatinya, bukan di cara jalannya, bukan di pakaiannya, bahkan bukan di pangkat dan jabatannya, bukan di hartanya, tapi kembali bahwa ukuran manusia terbaik ada di hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada kegagahan seseorang, ketampanan, kecantikan, atau body seseorang, tapi yang dilihat adalah hati dan amalan seseorang. Apakah dia melakukan ibadah ini dengan ikhlas, atau mungkin ada tujuan lain? Maka yang menjadi ukuran adalah di hati. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna fil jazadi mudghah idza saluhat saluhal jazadu kullu wa idza fasadat fasadal jazadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau baik, maka seluruh amal, seluruh organ tubuh ini akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, jelek, maka seluruh organ tubuh ini akan jelek. Ala wahyal qalb, itulah
hati manusia. Karena itu yang perlu diobati, dirawat adalah hati kita dari beragam penyakit yang membinasakan. Sebab ada kalanya orang kelihatan mungkin orang itu pandai, mungkin orang itu ahli ibadah, tapi ternyata dia tidak ikhlas, dia riya, dia menarik pujian untuk kepentingan pribadinya, maka itu semua tidak akan ada artinya. Begitu Allah menyatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Membersihkan hati ini dengan menjauhi 3 penyakit yang cukup berbahaya. Sebagaimana para ulama memberikan masukan kepada kita, kita bersihkan hati kita ini dari kesyirikan, baik besar maupun kecil, baik syirik yang nyata maupun yang khafi, yang tersembunyi, harus bersih. Kenapa? Karena pelaku dosa syirik, naudzubillah, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan divonis dia akan menjadi penghuni api neraka. Kecuali ada hal yang lain, seperti ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu memastikan orang ini akan menjadi penghuni api neraka dan kekal. Sementara kalau syirik kecil, sanksinya juga berat. Walaupun dia tidak kekal, tapi dia akan merasakan panasnya api neraka. Maka yang harus kita bersihkan apa? Nomor 1 adalah kesyirikan. Karena ini merupakan ummul khaba'is, ibunya dosa-dosa besar, yang mungkin antuna semua faham ya. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putra-putranya, ia mengatakan, ya bunayya la tusrik billah, inna syirkah la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi usahakan hati ini bersih. Ini awal mula kita sampaikan agar apa? Berangkatnya kita ngaji ini lillahi ta'ala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bersihkan hati ini dari beragam kebid'ah yang sekarang marak orang mengerjakan ibadah yang tanpa ada contoh. Kadang dimasukkan subhat-subhat yang tanpa terasa kayak benar. Seperti kalimat ini ya, jangan merasa benar sendiri, kalimat. Ini kalimat yang perlu dirinci. Yang mana? Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini satu kebenaran berdasarkan dalil. Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kamu berbantahan tentang sesuatu, terutama masalah agama, kembalikan kepada sumbernya. Kembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan ojo gawe karepe dhewe, ojo bener dhewe. Jangan merasa benar sendiri. Terus kalau kita tidak merasa benar, untuk apa kita lakukan? Tapi kalau kita ditanya, ini loh dalilnya, ini loh keterangannya, yang sampean ini tidak ada contohnya, tunjukkan.
Karena bid'ah ini, kata Al-Imam Ats-Tsauri pernah menyatakan ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyat. Wal ma'siyat yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Kalau maksiat satu saat orang itu tobat. Tapi kalau sudah bid'ah yang dilakukan, bagaimana dia tobat? Karena dia merasa ini benar, ini sudah. Akhirnya mereka datang ke mana pesarean yang berseberangan dengan agama. Mereka minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati dengan dasar ini kan wasilah. Iya, wasilah, coba perhatikan ya ibu-ibu. Wasilah kepada orang yang masih hidup itu diperkenankan dalam agama. Tapi kalau wasilah kepada orang yang sudah mati, boten angsal, tidak boleh. Karena itu merupakan kesyirikan yang nyata, minimal kebid'ahan yang nyata. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning, memberikan peringatan, sekaligus memberi kabar gembira kepada orang yang teguh menegakkan sunnah, menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekkan oleh Rasul. Seperti Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua dari umatku ini dipastikan untuk masuk ke dalam surga, kecuali orang yang menolak. Ketika Nabi ditanya, siapa sih orang yang menolak? Maka Nabi memberikan satu ukuran. Ukurannya kembali kepada sunnah. Man ata'ani, barang siapa yang mentaati aku, menghidupkan sunnahku, dakhalal jannah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Hai, barang siapa yang enggan, maka dia termasuk orang yang menolak. Karena itu kadang-kadang masa sekarang ini subhat-subhat ditampilkan, sehingga orang yang kurang ilmu akan keseret ke sana. Apalagi dia mengatakan, opo sih eleke kalau saya memperingati ini, memperingati itu, opo eleke. Apalagi dia yang dibaca adalah Al-Quran, doa-doa, tapi bukan pada tempatnya. Opo eleke. Sampai-sampai mereka yang mengkejeng kuburan itu merasa bahwa ini yang terbaik. Seperti itu. Kemudian dengan kebodohannya dia mengatakan, seakan iki bapakku wis mati, wis tak kei keramika ya. Jarno tenang uripe. Uripe ya apa wis mati loh. Kemudian kuburannya dikasih bunga-bunga, kasih apa. Ini kan perasaan. Padahal dia tidur di situ 1 kali 2 meter. Walaupun tanahnya luas, tapi tetap segitu-gitunya. Seakan bapaknya. Tidak pada tempatnya. Nah, ini yang marak terjadi di masyarakat awam. Kalau diberitahu kadang-kadang mereka langsung ojo gawe karepe dhewe ta, ojo benere dhewe. Loh bukan. Kita ini bukan benernya sendiri, tapi ada rujukan. Kan agama ini bukan akal-akalan, bukan perasaan. Bukan banyaknya orang melakukan itu mesti satu kebenaran, tidak juga. Tapi agama itu adalah kuwatud dalil. Kuatnya dalil, maka itu yang harus kita jadikan pegangan. Hadis Nabi yang lain menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contoh sama sekali dari sunnah, maka amalan itu tertolak.
Ini yang kedua yang harus kita bersihkan ya, ibadah kita ini monggo kita koreksi ulang. Apakah ada kebid'ahan? Kalau ada kebid'ahan cepat kita hilangkan dan kita bertobat. Jangan melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Saya sampai heran ya, pernah mendengarkan satu ceramah. Ukuran orang taat ini kepada orang tuanya, kalau sering nang kuburan membersihkan ini alang-alang, tidak masuk akal. Bukan itu. Lek wong sing bakti ambek wong tuane ketok wae malam Jumat legi mesti berangkat nang kuburan membersihkan alang-alang. Tidak. Tanda anak ini soleh kalau sudah mendoakan. Karena di situ ada hadis yang ma'ruf, antum semua sudah tahu. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi. Nah ini, waladin shalihin yad'una. Apabila anak Adam meninggal, maka seluruh aktivitas ini terputus kecuali di 3 hal. Sedekah yang bersifat jariyah, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, seperti itu. Bukan oh iki gawe karepe dhewe, benere dhewe, ndak. Repot kalau sudah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita bersihkan hati kita ini dari apa? Dari dosa-dosa besar. Karena itu Al-Imam Sabari yang mengarang kitab Al-Kabair, siapa? Masuk lali, saya terus dia pelajari. Apa namanya dosa-dosa besar ini memang harus diketahui. Kenapa? Tujuannya supaya kita menjauhi. Kita khawatir ya bahwa orang melakukan dosa-dosa, dia menganggap itu dosa kecil. Ternyata dosa besar. Wah, ini kan bahaya. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini punya kitab Al-Kabair berisikan sekitar 76 hadis dosa-dosa besar. Kemudian adapun dosa kecil itu dengan sendirinya, Pak. Dengan sendirinya bisa terhapus, tapi dengan syarat dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah war ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna ma lam tu'sal kabair. Masuk Mas? Masuk, biar. Ini masih longgar. Itu. Salat 5 waktu Jum'ah kemarin sampai Jum'ah akan datang. Ramadan yang kemarin sampai Ramadan 2023. Itu merupakan kafarah. Tapi dengan syarat selama dosa-dosa besar itu kita jauh. Terus dosa kecil bagaimana? Tidak ada manusia yang bisa bebas dari dosa kecil. Apalagi kita hidup di zaman modern sekarang. Medsos yang luar biasa ya, teknologi yang canggih, yang orang kadang gampang hibah, gampang menuduh, kadang membuat status-status yang berseberangan dengan agama. Malah tidak jarang ya perempuan menampakkan auratnya di statusnya. Allah karim. Padahal yang melihat jutaan orang, berapa dosanya? Oh, itu kan dosa kecil, oleh sampai banyak dilakukan jadi besar. Antum bisa lihat gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil sampai menjadi gunung yang besar luar biasa. Itu dari dosa kecil yang ditumpuk terus menerus. Dan karena itu jauhi dosa-dosa besar.
Adapun dosa-dosa kecil nanti Allah yang akan menghapus dengan sendirinya. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa, tapi sebaik-baik perbuatan dosa yang cepat-cepat ditaubat. Dan pada kesempatan sore hari ini, bab yang kita bahas adalah babut taubah, bab taubat. Para ulama ya memberikan masukan kepada kita bahwa taubat ini hukumnya fardu ain, wajib, baik bagi laki-laki maupun wanita, baik itu dosa kecil maupun lebih-lebih dosa besar. Jika kemaksiatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan hak sesama, itu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia harus menghentikan kemaksiatan, tidak boleh melestarikan dosa. Kan ada orang yang bendino ngelakoni itu, bendino ngerasani. Kalau ndak ngerasani lambene gatel kabeh. Misalnya, apa sampai ndak ngerasani ya? Aduh, aku ndak ngerasani gatel kabeh. Bahaya lah ini. Jadi kemaksiatan ini walam yusiru ala ma fa'aluhu hum ya'lam. Jangan melanggengkan, harus cepat dihentikan. Perkara nantinya akan terulang, namanya manusia, itu normal, biasa. Tapi terus bendino ngelakoni. Misalnya saya ini kalau ndak ngilokno wong ndak enak, gulu loro misal. Gulune loro ndak enak. Kalau ndak ngomong kejelekan rasanya kayak kudu mutang misal. Waduh bahaya. Nggak bener ya. Coba ini. Jadi yang pertama menghentikan kemaksiatan. Kemudian yang kedua an-nadam. An-nadam ini menyesali. Dia bukan merasa bangga. Kan ada Pak. Ya apa sampean wis mari kabeh alhamdulillah. Loh, mari kabeh ya apa wis. Wedok-wedok wis mari tak pacari kabeh ambek aku. Ndak bener. Bahkan saya pernah merasakan ini, merasakan itu, merasakan ngawur kan. Terus saiki aku tobat. Tobatnya bagus, tapi kalimat ini tidak benar. Dia harus menyesal. Kenapa saya berbuat seperti itu? Kenapa saya harus berbuat maksiat? Dan sesalan yang paling utama, kalau bisa meneteskan air mata. Sebagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ini apabila dia mengenang dosa langsung dia meneteskan air mata. Bahkan beliau manusia yang super di atas super, manusia yang sangat istimewa, yang Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang engkau paling cintai? Kata Nabi, Aisyah. Minar rijal, kalau dari laki-laki, Abuha, ayahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian siapa? Umar. Kemudian Nabi menyebut beberapa orang seperti itu. Ternyata Sayyidina Umar walaupun keislamannya di pertengahan ya, cuman taubatnya ini luar biasa. Pernah beliau mendengarkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran tentang azab, itu sampai semaput, sampai pingsan, sampai digotong orang. Luar biasa. Bahkan di pipinya itu ada bekas jalannya air mata. Betapa luhurnya orang ini ya, luar biasa. Takutnya kepada Allah. Sampai di ambang kematiannya dia mengatakan, ya Allah, aku ini menginginkan wis pakpok wis.
Dengan kebaikan yang kulakukan, kejahatan yang aku kerjakan, terus imbang. Seperti itu, padahal ya tidak imbang ya, kebaikannya sudah melebihi batas sudah. Sementara dosa yang dikerjakan sudah diampuni oleh Allah karena dia masih kafir pada waktu itu. Tapi Sayyidina Umar dengan andab asor, dengan tawaduknya, dia mengatakan kepada putranya ketika seseorang memuji, jangankan manusia biasa, Ali bin Abi Thalib memuji, ya Amirul Mukminin, bukankah Rasulullah sudah ridho kepada engkau? Allah ridho, Rasul ridho, semua kaum muslimin ridho. Dan engkau pasti akan masuk ke dalam surga berserta orang yang engkau cintai. Dia menyebut siapa? Nabi dan Abu Bakar, bayangkan. Padahal mantunya ini ngomong begitu. Apa kata Umar? Aku mengharap mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadaku dan imbang. Akhirnya beliau menangis. Nggak lama beliau meninggal dalam keadaan syahid karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak melakukan kemaksiatan lagi. Jadi kuat sekali ya tekadnya, wis dak katene aku ngelakuin mana. Ini kadar keimanan seseorang kan beragam ya, ada yang sangat sempurna, ada yang cukup, ada yang kurang. Namanya manusia. Sama dengan orang berhenti rokok ya, Pak. Berhenti rokok ini ada orang yang berhenti rokok cuman sebulan. Mari nyumet maneh. Tidak mampu dia. Ada teman kami berapa? 4 tahun. Tidak main-main. Mari obong-obong maneh. Tapi ada orang yang istimewa, begitu berhenti. Saya tidak berani saya, enggak ya. Insya Allah seperti itu. Makanya ketika seseorang memuji, kalau Ustadz ini, saya ini orang paling lemah, tidak paling lemah. Cuman Allah memberikan kekuatan. Tapi ya itu tadi ya, harus berjibaku. Menghentikan rokok ini pada waktu itu hampir 1 bulan, tiap hari itu mimpi ngerokok. Bayangkan, saking beratnya kita mulai kecil merokok. Mulai kecil. Katanya ayah ini aneh-aneh ya, ngomong saya enak. Awak mikir loro jarnya. Ndak ngerokok ya kepengin rabi dono mana. Maksudnya misalnya kamu ditarik apa kon sing seneng. Walaupun masih kecil rabi ya. Astagfirullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Adapun kemaksiatan itu yang dilakukan kepada sesama itu harus memenuhi syarat yang keempat. Apa? Mengembalikan hak. Ya, mengembalikan hak. Atau kalau dia tidak mampu, minta halalnya, kami datang. Aku tidak bisa bayar di sampean. Tolong aku. Ya apa maksudnya? Itu sebagian halal. Biasanya orang kalau kena ngomongan gitu, iya wes halal. Kadang tidak mau, sudah tidak apa-apa, sampean pek wis. Ada yang gitu. Tapi datang minta maaf dengan mengembalikan hak. Mungkin timbul pertanyaan ya, kalau ngerasani ya apa? Bagaimana? Kalau ngerasani, ini ada beberapa pendapat dari para ulama supaya dia memperbanyak istighfar untuk orang tersebut. Ya. Supaya Allah mengampuni dosanya, ya memang harus mengembalikan. Tapi kalau kita ngomong apa adanya, kok dari tambah rame, Pak. Jadi masalah baru nanti.
Oh, sampean gledak atine bejat ngono. Lah enak wong wedok kena ngono klenger. Oh iya. Tapi kalau itu ditutup ya, kemudian dia memberikan hadiah misalnya karena sudah sering dirasani, kemudian apa namanya memperbanyak istighfar untuk dia supaya Allah memberikan ampunan, melapangkan rezekinya, banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh kepada Allah untuk orang tersebut, maka insya Allah dosa ngerasani bisa terhapus. Karena dosa ngerasani ini tidak tunggu di akhirat. Di mana? Di alam kubur. Nabi menyatakan inna adzabal qabri min salasah minal khibah wan namimah wal bauli fa iyyakum wadalik. Sesungguhnya azab kubur ini disebabkan karena 3. Pertama karena namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Senengane omong iki disampaikan. Dan apa manfaatnya? Tidak perlu. Bahkan kalau ada omongan jelek, tutup. Karena bagaimanapun itu saudara kita. Di mana kita menginginkan keluar dari dunia ini menuju akhirat, hati kita ini bersih. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki kepada sesama. Tidak ada hasut seperti itu. Yang kedua, apa? Adzabul qabri salasun minal khibah, yaitu hibah. Hibah ini dosanya memang tidak kelihatan dan tidak mungkin ditangkap polisi. Walaupun orang itu hibah sampai mohon maaf mulutnya berbusa, tetap tidak mungkin ditangkap polisi. Paling orang tanya, opo mau cangkemi sampean kok mari kayak gini ya, padahal nguruasan. Tapi dosanya seperti itu, azabnya tidak usah tunggu di akhirat, tapi di alam kubur dia akan merasakan azab kubur. Kemudian yang ketiga yaitu istinja, tidak bersih. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada ibu-ibu yang memang paling dekat sama dapur sumur kasur, maka lebih banyak terseret kepada masalah-masalah ini, kebersihan. Kadang kencing-kencing dilebokno di mesin cuci, tidak dikira dhisik dengan alasan wis pokoknya bersih wis. Dikelucur dulu atau dibersihkan dulu, setelah itu masukkan ke mesin cuci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu syarat-syarat tobat. Waktunya masih ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di beberapa ayat Al-Quran, biasa ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mesti diawali dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu baru hadis. Ayat yang pertama bisa dilihat di surah An-Nur ayat 31. Allah menyatakan watubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah secara menyeluruh dari semua dosa, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu tuflihun, agar kamu beruntung. Ini menunjukkan bahwa tobat ini merupakan perintah dari Sang Pencipta. Apa tujuannya? Supaya kita sukses menjalani hidupnya. Subhanallah, kalau orang itu tidak bertobat, maka dia akan sengsara dan hati ini dalam keadaan kotor. Dikhawatirkan belum tobat mati di sini. Karena itu Allah memerintahkan di surah An-Nur ayat 31. Kemudian di surah Hud
ayat yang ke-90. Bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Beristighfar dan bertobat. Ini malah kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tanpa dosa, tanpa maksiat, karena dia sudah dihapuskan, tapi selalu beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Seperti itu. Dan selalu bertobat kepada Allah. Bahkan beliau pernah membaca satu doa, ya, doa istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, zat yang berdiri dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Seperti itu. Kemudian di surah Tahrim ayat yang ke-8 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Yang nasuha seperti yang kami sebutkan tadi. Ya, persyaratannya 3. Kalau ada hak kepada sesama, jadi 4. Nah, insyaallah nanti kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh mbak-mbak, bapak-bapak, dan hadirin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbuat zalim pada seseorang, sedangkan saat itu kita tidak sadar, seandainya perkataan kita tadinya ternyata menyakiti perasaan orang tersebut, setelah itu kita sadar dan kita meminta maaf pada beliau, pada orang yang kita sakiti tersebut. Namun perkataan kita telah menyakiti dan melukai hatinya. Meskipun beliau telah memaafkan pertanyaannya, apakah kita nanti di akhirat menjadi orang yang muflis atau orang yang merugi? Tidak ya, karena dia sudah meminta maaf. Yang kedua, kita tidak perlu memberitahukan ya tentang ucapan yang kita keluarkan atau apa saja. Yang penting pokoknya kita minta maaf. Yang penting kita minta maaf. Terus sampeyan ndono dosa ning aku apa sih kan? Wis aku iki wedi jenenge menungso, kadang kebrojot ngomong, aku njaluk maaf sampai sampean. Gini sampean. Itu tidak mungkin akan menyakiti. Yang kedua, Allah akan memberikan ampunan karena dia sudah tampil beda ini. Mengakui kesalahan sekaligus meminta maaf. Ini satu karakter yang paling sempurna dari seorang hamba Allah yang soleh. Seperti itu. Jadi tidak perlu sampai rinci yo. Sampean biyen tak rasani tanggal saya ini tak rasani iki. Tidak perlu. Sudah. Namanya manusia ya. Apalagi sampean ngomong tadi tidak sengaja, tidak sengaja. Namanya orang tiba-tiba sama dengan orang jalan mor-mor kepreset. Iya. Kayak saya ini nganu pintu mobil kecepit. Apa tuh mau salah motorin? Nah, ya sudah itu takdirnya. Seperti itu sampai sekarang. Ya tidak apa-apa ya sih, itu sudah takdir. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ada kalimat syubhat kadang-kadang disilakan pada teman-teman bahwa dengan perkataan janganlah kalian itu paling benar sendiri. Mohon dijelaskan bagaimana? Lagi kalimat ini ya apa sih? Loh, kalau tidak paling benar sendiri terus kita mau mengamalkan apa?
Yang tidak boleh ini memvonis ya. Misalnya memvonis kalau NU masuk neraka misalnya, Muhammadiyah masuk surga, atau Persis masuk surga, ini masuk neraka. Enggak, kita tidak boleh memvonis, tapi kita enggak masalah kalau kita meyakini apa yang kita lakukan ini hal yang benar, bukan benar sendiri, memang benar. Misalnya saya sholat subuh 2 rakaat, sampeyan ojo karepe dhewe lho, ono iki sholat subuh 3 rakaat misalnya. Apa terus kita ngomong, iya wis padha ae sampean ping 3 rakaat aku 2 rakaat? Enggak, salah sampean, kok 3 rakaat ini? Sing bener iku 2 rakaat. Cuman kita ndak perlu, sampean kok mlebu neraka, ndak, wis urusannya dia. Mungkin satu saat dia tobat. Cuma kita perlu memberikan penjelasan, iki loh sunai, ini loh keterangannya, ini rujukan hadisnya, ini ayatnya, ini komentar dari para ulama ahli sunnah, para salaf terdahulu seperti ini. Nah ini yang paling bener dewe, betul. Nah ini kan repot kalau ada subhat seperti ojo gaya karpe dewe, ojo merasa benar sendiri, itu sih opo. Nanti akhirnya ujung-ujungnya semua agama sama nanti. Kayak Syafi'i Ma'arif yang baru mate ini bang, nggak benar. Malah saya heran ya orang Muhammadiyah menjadikan pemimpin orang seperti itu. Tak nutuk sampean. Cara berpikirnya apa? Cari pemimpin, cari panutan yang betul-betul sunnah, yang betul-betul tidak ada syubhat. So, kalau syubhat nanti, iya kalau yang ngerti tidak ada masalah. Kalau yang tidak ngerti, apa nanti tidak terseret melakukan dosa? Tak apa ibu. Oh, jari siapa? Jari Ustadz iki, payah nanti. Kalau ditanyai muter-muter, kan repot. Enggak, sudah. Kita ini merujuk kepada yang hak, bukan merasa benar sendiri. Memang ini satu kebenaran yang wajib untuk kita praktekkan dalam kehidupan keseharian. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Monggo Bapak. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Ya. Ustaz, gibah. Gibah, ya. Ya. Gini Ustaz, tadi kita nggak tahu kalau ada gibah, terus kita dengar. Setelah kita dengar, kita belokkan, tapi tetap lanjut gibahnya. Terus gimana kita? Apa termasuk itu bahasanya gibah? Yang pertama kali dengar itu Ustaz, yang terlanjur mendengar. Tidak ya, begini caranya sebetulnya sudah benar Anda mengalihkan pembicaraan supaya orang itu tidak melestarikan hibah. Kemudian kok tetap aja bersikukuh dengan tetap seperti itu, tinggalkan. Tidak boleh Anda tetap di situ. Tidak tahu dengan jalan yang paling bagus, sik kebelet nguyuh atau ada kepentingan, jangan duduk di situ. Karena apa? Kalau kita mendengarkan hibah dan kita sudah mengarahkan, tapi dia tetap, terus antum masih di situ, seekor kerbau berkubang semua akan kena luluh, akan kecipratan dosanya. Ya ngalih. Kecuali kalau dia sudah kita belokkan mau, alhamdulillah. Kita sudah beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sudah tidak mau, si tetep aja ngomong iki ya. Kalau perlu langsung aja tegur, tidak apa-apa. Ngene loh, aku duduk kebersihan. Cuma ini hibah ini. Ayo dah, kita ini semua mau mati. Kenapa kita harus membicarakan keburukan orang lain? Bukankah Nabi menyatakan, sampai kayak orang ustadz ngono wis, sampaikan. Tuba liman sakholahu aibuhu an uyubin nas, sampaikan. Sungguh beruntung orang yang sibuk mencari aib dirinya ketimbang metani kesalahan orang lain. Wis ndak usah wis. Aku duduk kepinteran, bilangin gitu. Aku duduk kebersihin podo-podo. Cuma
Ayo tak berhenti sudah. Seperti itu. Ya, silahkan. Salam. Yang dimaksud gibah, seumpama saya menggibah suatu kaum, bukan perorangan. Terus maksud saya gibah itu supaya orang yang saya ajak omong itu tidak sampai terjatuh akibat dari ulah yang saya gibah itu. Terima kasih. Enggak masalah. Iya Pak. Umpama suatu pedagang ini curang gitu kan. Enggak jujur. Supaya teman saya ini tidak sampai kena kecurangannya dia, itu saya beritahu. Kalau ini, ya mau terserah Anda. Ini keadaannya. Itu tidak hibah ya. Coba ini perhatikan. Jadi hibah ini nggak ada kepentingan apa-apa. Tiba-tiba jelekan orang ini. Ini hibah namanya. Baik orang itu punya karakter seperti itu yang memang jelek misalnya, nggak boleh kita hibahi. Atau apalagi nggak jadi fitnah nanti. Ini kita memberitahu iki lek dodolan timbangannya nggak benar. Apakah hibah? Enggak. Bahkan itu menyelamatkan. Kalau memang datanya memang cukup, orang itu memang maling ya, misalnya. Beritahu. Awas sampean ojo bermuamalah dengan itu. Kecuali lek sampean kontan, enggak masalah. Iki lek wis utang langsung enggak bayar. Tinggal minggat sampean. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa untuk menyelamatkan. Jangankan itu ya, mohon maaf ya. Kita didatangi oleh seseorang misalnya, Ustadz, kalau Ustadz tahu ini ya apa, laki-laki ini karena dia mau ngelamar anak saya tahu persis, saya beritahu apa adanya. Ini orangnya baik, cuma medit, wes sampean pikir ya apa sampean, enak ndak kawin mbek wong medit, loro kabeh sampean. Tapi ya urusannya dia. Orangnya masya Allah cuma medite, ndak lumrah nang awake dhewe medit. Kadang dia ndak makan, duduk poso saking medite. Ada orang-orang kita beritahu. Di zaman Rasulullah ini Nabi pernah didatangi oleh seorang wanita yang mau mengawini anaknya, apa laki-laki yang mengawini dua, yang lamar itu dua, salah satu. Yang satu loman, cuman keras. Orang ini digambarkan tongkatnya tidak pernah turun dari pundaknya. Dia suka gepuk. Ada tipe-tipe seperti itu. Tapi loman orang kaya loman, cuma ojo kena anu didik, langsung ngeplak wong ini. Ada. Ini melarat orangnya, tidak punya apa-apa. Tapi orangnya bagus. Melendi, tidak mele ya, mele sing apik ya. Tidak artinya terserah. Itu boleh seperti itu. Dan harus diberitahu. Tidak boleh kita biar mandar jelungup bisa. Tidak boleh. Kita harus memberitahu. Seperti itu. Jadi kalimatnya ghibah dengan hibah. Kalau hibah ini pemberian. Kalau ghibah ini ngerasani. Ada perbedaan ya. Hibah pemberian. Kalau ghibah ngerasani. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar Ustaz menjelaskan tentang bahwa hati kita harus dibersihkan dari gerakan kedukaan, salah satunya adalah mencicip makan. Jujur Ustaz, saya sudah melakukannya ketika Zauji almarhum. Setelah mendengar keterangan Ustaz, hati saya kayak ganjil Ustaz. Gimana Ustaz kalau sudah terlanjur saya melakukannya? Ya apa itu? Terima kasih Ustaz. Bagaimana? Gini Ustaz, Tidak paham.
Ustaz tadi menerangkan tentang kebid'ahan. Salah satunya adalah larangan mengkijing makam. Jujur saya sudah melakukannya ketika suami meninggal. Saya sudah mengkijing makamnya, Ustaz. Bagaimana itu sudah saya lakukan, hati saya sekarang Ustaz terasa ganjel. Oh ternyata salah ya. Gimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Mudah sekali. Anda punya hak untuk bongkar. Pakai orang, dibongkar. Jadi beritahu sama tukang, tidak tahu siapa, ya dikasih uang ya, suruh bongkar masalah. Bongkaran diganti dengan patokan yang biasa. Patokan kecil saja, 1 kalau bisa. 2 tidak apa-apa tapi kecil-kecil. Jangan kuat tidak patokannya, tidak. Minta nongget, cukup itu. Terus harus cepat diganti itu. Omong ya. Itu matinya suaminya kira-kira berapa tahun? Baru. Oh, berarti janda ya? Loh iya. Kenapa? Bisa masuk kan? Gak ada guyon nih. Pakai guyon kok tambah ada. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya harus bongkar. Beritahu. Tidak boleh kita membiarkan ya. Sebab kalau kita membiarkan kadung tidak bisa. Karena Anda punya wewenang dan sudah ngerti. Tidak boleh dibiarkan seperti itu. Gitu. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara tobatnya? Kita kan mulai sudah balik, kita kan diwajibkan untuk sholat, untuk puasa gitu ya. Nah pas waktu kecil kan sudah balik, kita kadang kelewatan sholat fardu atau enggak puasa. Nah sekarang kalau mau tobat apa harus melaksanakan sholat tersebut atau puasa tersebut yang tidak tahu jumlahnya yang telah kita tinggalkan itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus sekali ya. Coba ini diperhatikan. Kalau dulu kita tidak ngerti, mungkin kita meninggalkan sholat, mungkin tidak poso dan lain sebagainya, karena kita tidak ngerti. Walaupun sudah balik, ternyata setelah kita belajar sunnah, paham, oh ternyata ini dosanya besar. Ini nggak main-main dosanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus bertobat dengan taubatun nasuha. Yang kedua kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Misalnya ya, sholat wajib yang 5 waktu jangan cukup itu saja. Kita iringi dengan rawatib, kita iringi dengan duha, kita iringi dengan sholat malam. Bahkan ada sholat intidor atau sholat mutlak, itu kita lakukan. Kenapa? Untuk nutup kesalahan-kesalahan dulu yang pernah kita lakukan. Jadi tidak sekedar cuma tobat mari wis, pokoknya tidak mas. Itu kurang sempurna. Yang sempurna iringi dengan banyak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Apa saja? Seperti zakat wajib sudah. Sunnahnya apa? Infak, sodako dan seterusnya. Seperti itu. Seperti itu Pak Haidar. Nggih. Saya ingin tanya masalah sholat tasbih. Itu apakah ada turunannya? Terus bagaimana cara mengerjakannya? Iya. Nah, ya, ini ikhtilaf para ulama masalah sholat tasbih ini. Sebagian mensohekan, sebagian mendoaifkan, tapi jumhur ulama mendoaifkan hadis-hadis masalah tasbih. Kenapa? Karena kita lihat walaupun ada hadisnya, Abu Bakar belum pernah mengerjakan. Hal yang tidak mungkin ya, seorang seperti Abu Bakar tidak pernah mengerjakan sunnah Nabi. Padahal kalau memang hadis itu sahih, pasti Abu Bakar mengerjakan, Umar mengerjakan, itu tidak ada yang mengerjakan. Akhirnya dicoret hadis ini jatuh, dhaif. Karena itu tidak perlu diperbincangkan. Walaupun Syekh Albani menghasankan hadis ini. Ini ya dia manusia ya.
Ada ulama-ulama yang sekali berdia mendhaifkan hadis ini. Biasa itu. Para ulama itu tidak ada yang sempurna, dia manusia juga. Ada yang seirama dengan dia tapi mendhaifkan. Saya tertarik ini ya pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan oleh Bapak Kiai Abdi Manaf ke saya waktu itu. Saya sendiri sampai tidak enak ya, karena beliau kan orang ulama ya. Tapi tanya masalah sholat tasbih ke saya ketika saya nyambangi dia sakit di Jember, di rumah sakit. Aku hati takon ambil Riko, dengan orangnya kan lembut orangnya. Nopo Pak Yai masalah tolsa itu kita sampaikan seperti saya menyampaikan. Jadi hadis ini dhaif. Itu secara jumhur ulama. Karena tidak perlu dibahas sudah dhaif sudah. Karena banyak ya sholat sunnah yang banyak belum kita lakukan. Sholat mutlak belum kita lakukan. Sholat intidhar belum kita lakukan. Paling banter kita sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib itu sudah bagus ya. Sholat seperti syukrul wudhu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu belum kita lakukan, terus terang aja. Itu sudah diperbanyak kalau memang bisa, supaya timbangan kita berat lah. Khawatir nanti kita ini mau mati Pak ya. Begitu. Ada lagi, oke. Satu lagi mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ini di luar tema ya Pak Ustaz. Ini masalah umrah dan haji. Ada beberapa percakapan di antara kami dengan teman-teman. Kita dulunya sebagai TKW melakukan ibadah umrah dan haji tanpa mahram. Kita berangkat tanpa mahram. Seharusnya kan dari sini dari Indonesia kan harusnya berangkat dengan mahram. Tapi kami sebagai TKW di sana di Saudi dulu berangkat umrah berkali-kali pun tanpa mahram. Terus berangkat haji pun tanpa mahram. Ini apakah ibadah kami ini sia-sia atau bagaimana atau sebagai musuh? Iya, semestinya harus pakai mahram ya. Itu yang jadi pertanyaan kami sebagai sama teman-teman saya. Iya. Setiap 2 tahun harus menambah 1 kontrak itu diberi hadiah haji, ya kan? Itu masuk sama-sama di KBRI dengan sama-sama teman meskipun sesama muhrim ya. Tapi kalau tanpa mahram bagaimana ibadah kami itu sia-sia atau bagaimana? Kalau sia-sia ya enggak ya, cuman hanya tidak tepat itu. Tidak tepat, seharusnya pakai mahram. Kemudian dulu mungkin tidak paham. Biasanya orang-orang Arab di sana itu memberikan bimbingan. Ini sampean kudu ngene. Masa tidak ada? Budal karpe dhewe. Berangkat karepnya sendiri. Dari rumah majikan ke kantor KBRI itu diantar sama majikan sampai sana dasar dari pemerintah Indonesia. Iya, kalau sia-sia ya enggak lah. Tapi ya itu tadi seharusnya yang paling sempurna pakai. Dulu kan enggak paham maksudnya. Iya. La yakhluwanna rajulun bi amra'atin illa wa ma'ahdu mahram. Enggak boleh. Tapi bukan suatu dosa nih. Soalnya berangkat tanpa mahram. Iya, artinya enggak tepat ya. Kalau memang ada keluasan rezeki ya berangkat lagi lah, pakai mahram. Siapa ini mahramnya? Ini Abu Muhammad. Ya, cukup. Insyaallah kita lanjut nanti di 2 minggu ke depan tafsir Al-Quran.
Di apa ya? Surat apa ya? Masih Al-Baqarah ayat berapa ini? Hah? Ayat 30. Oke. Cukup saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum doa ya? Oh, ini